Koyao, selamat datang di Emawa Podcast. Sobat Emawa, pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah memiliki visi misi yang sangat besar. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul, berdaya saing, dan tentunya berkarakter. Salah satu bukti nyata dari misi beliau dalam mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas adalah hadirnya MEPA Boarding School. Dalam episode kali ini tentunya kita sudah berada di lokasi sekolah MEPA Boarding School. Sebelumnya perkenalkan saya Inta Rumere, host Emawa di hari ini. Kita akan berkenalan langsung dengan narasumber kita dengan Bapak siapa? Ya, Nehes John Falo, Ketua Yayasan Honai Generasi Unggul Papua. Baik. Berarti sapanya Pak John saya? Siap. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan pertama. Siap. MEPA Boarding School ini sering disebut sebagai program percontohan SDM unggul di Papua Tengah. Betul. Nah, bagaimana yayasan menyelaraskan program sekolah dengan visi misi gubernur untuk mencetak generasi emas? Oke, baik. Pertanyaan menarik. Kami sama sekali tidak mengalami kesulitan soal penyelarasan visi misi dan visi misi sekolah yayasan dengan visi misi pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena tidak secara kebetulan visi misi Yayasan Honai Generasi Unggul ini selaras dengan visi misi pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Visi misi Yayasan Honai Generasi Unggul itu menjadi yayasan pendidikan Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, karakter, dan pengetahuan, Luar biasa. pelayanan. Ya, sehingga ketika kami mendengar visi misi yayasan, ini kok sama, hampir selaras dengan visi misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Sehingga ya terus terang kami tidak ada kesulitan sama sekali di situ. Karena sekolah pun sudah tidak sulit, karena sudah pasti visi misi sekolah itu kan merujuk pada visi misi yayasan. Nah, sementara visi misi yayasan juga sudah selaras dengan visi misi pemerintah daerah. Sehingga ini sangat memudahkan kami. Begitu. Luar biasa. Apa sebenarnya filosofi dari MEPA Boarding School? Betul, menarik. Memang itu pertanyaan yang lazim kami dapat, karena tentunya ada makna di balik sebuah nama. Ya. Walaupun ada banyak orang juga yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Tapi buat kami nama itu penting. Nama itu penting. Karena minimal itu adalah identitas orang. Identitas Dari nama kita mengenal siapa orangnya. Nah, kalau bicara tentang MEPA Boarding School, filosofinya ini selaras juga dengan visi misi yayasan Honai Generasi Unggul. Dan sekali lagi selaras juga dengan visi misi pemerintah Provinsi Papua Tengah, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Jadi MEPA itu tidak tiba-tiba datang, bukan asal-asal sebut MEPA, begitu. Di MEPA itu ada maknanya. Filosofinya adalah MEPA itu M itu mentoring. Ya, mentoring ini kan bicara soal bimbingan dan pendampingan terstruktur. Ya, dan ini tentunya berasal daripada orang yang berpengalaman. Ya. Orang yang qualified untuk memberikan pendampingan atau memberikan bimbingan. Karena di dalam mentoring itu ada dua pribadi. Mentor dan mente. Ya. Sehingga ada yang mentor ini tanda petik pasti lebih berpengalaman daripada yang di mentoring. Nah, itu jadi M-nya itu mentoring. Lalu E itu edukasi. Sistem pelajaran yang terstruktur. Bagaimana mereka belajar dengan baik, berkualitas, dan sarana prasarana yang mumpuni. Jadi itu edukasi. Jadi M mentoring, edukasi. Lalu yang P itu pray. Doa. Ini soal bagaimana orang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, Sang Pencipta. Luar biasa. Begitu. Jadi kami di MEPA ini membangun kekeluargaan. Ya, dan kekeluargaan ini dibangun di atas Kristus sebagai model yang ideal dan Alkitab sebagai dasar yang ideal. Kebenaran yang hakiki. Nah, karena itu berdasarkan dua hal ini kami bangun hubungan antar manusia dengan Tuhan. Jadi itu pray. Jadi wajib. Makanya kalau di dalam praktek
selain ada doa sendiri-sendiri, waktu dia bangun dia berdoa secara pribadi, tapi juga berdoa secara bersama-sama. Jam 4:30 pagi, ya, ada juga jam 8 malam. Oke, baik. Itu di luar doa-doa yang lain, di luar hari Minggu dan lain-lain. Luar biasa. Lalu A itu action. Action. Ya. Oke. Jadi tidak berhenti sampai didampingi, diarahkan, diajar, terus membangun hubungannya, tetapi juga dia harus sampai pada penerapan. Oke, baik. Melakukan apa yang dipelajari, melakukan apa yang dia tahu, menghidupi apa yang dia bangun di sekolah sini. Oke, baik. Begitu. Jadi arti filosofi dari MEPA itu sendiri yang pertama mentoring, Ya. Edukasi, Yes. pray yang artinya doa, Ya. dan yang terakhir tadi Action. action. Sungguh luar biasa. Bapak, saya ingin bertanya kenapa waktu itu terpikir untuk membangun sekolah MEPA boarding school? Ya, jadi sebenarnya dasar berpikirnya ini sebetulnya lahir dari kerinduan sebetulnya. Jadi ini ada dua, menurut saya ya, ada dua kerinduan yang sama ya, yang dipertemukan Tuhan sehingga terrealisasilah MEPA boarding school ini. Luar biasa. Saya secara pribadi sebagai ketua yayasan memang terpanggil untuk melayani di tanah Papua di bidang pendidikan. Jadi saya dulu di Indonesia Cerdas, lalu sekarang di MEPA boarding school ini di Yayasan Honai Generasi Unggul. Ini memang mengurus pendidikan di tanah Papua sampai ke grassroots, sampai ke distrik-distrik, sampai ke kampung-kampung. Nah, jadi setelah kami jalan, saya lihat ini sistem pendidikan di Papua ini tidak boleh biasa-biasa atau sama dengan yang di tempat lain. Harus luar biasa. Ya, dia harus luar biasa karena memang ada kebutuhan yang luar biasa di sini. Siap. Makanya menurut saya, kesimpulan sementara saya dari pengalaman ini, saya berkata bahwa pendidikan yang pas untuk konteks Papua, Papua Raya maksudnya, itu adalah pendidikan pola asrama. Pola asrama ya. Merujuk kepada belajar dari pengalaman misionaris dulu. Mereka datang bawa Injil, orang kenal Tuhan, orang membangun kerohanian, tapi dorang juga latih pertanian, latih peternakan, latih juga pertukangan dan lain-lain. Nah, hari ini sumber daya manusia di Papua, khususnya di Papua Tengah, itu kebutuhannya itu kebutuhan dasarnya. Oke, baik. Karena itu saya pikir memang lebih tepat sekolah berasrama. Sekolah berasrama. Sehingga begitu Bapak Gubernur mencetuskan untuk membangun sekolah pola asrama, ini pas. Oke, baik. Begitu. Bapak sudah terjun di dalam dunia pendidikan ini kan tadi Bapak sampaikan sudah Iya. cukup dan sangat lama. Ya. Apa strategi terbesar Bapak nih waktu mendirikan MEPA boarding school? Oke, ini hal yang akan Bapak ambil yang buat MEPA boarding school ini berbeda dengan yang Bapak katakan tadi sekolah-sekolah yang Ya. yang ada di luar Papua bahkan di luar Ya. di Indonesia ini. Ya, berdasarkan pengalaman yang ada, kami menyimpulkan bahwa sekolah yang kita mau bangun ini harus sekolah yang terpadu dan ini sekolah yang berkualitas. Berkualitas. Ya, karena itu kami merancang pendidikan yang bukan hanya mengisi knowledge-nya, otaknya saja, tetapi di dalamnya ada pembentukan karakter. Ya, kita perlu manusia yang pintar, tetapi juga punya karakter, punya integritas yang tinggi, punya kerohanian bagus. Setelah itu, kita juga membutuhkan orang yang terampil. Tidak bisa dia cerdas, rohaninya bagus, karakternya bagus, tapi tidak punya skill. Tidak bisa juga. Karena itu, kami bangun sekolah ini untuk memenuhi itu. Oke, baik. Rohaninya bagus, otaknya bagus, dia pintar, ya, karakternya bagus, ya, tapi juga terampil. Ya. Makanya kami merancang sekolah ini, ya, ada latihan-latihan. Jadi kalau kurikulum asrama dan kurikulum sekolah ini memenuhi 4 hal itu. Walaupun hari ini belum lengkap, tetapi kami sudah punya master plan yang jelas. Kami akan tiba di sana. Begitu. Yes. Oke, baik. Tadi Bapak ada singgung sedikit asrama berkonteks Papua. Bapak Betul. bisa jelaskan lebih dalam tentang asrama berkonteks Papua ini? Ya, pertama begini. Kami mau membudayakan di asrama ini kekeluargaan seperti di Papua ini. Papua.
Papua ini kan hubungan kekerabatan itu tinggi sekali. Ya. Jadi contoh saja misalnya kita punya anak-anak. Emang ini di sisi lain kurang bagus juga. Mereka minum ini misalnya. Ya. Satu minum, ada 5 orang dia kasih semua minum. Ini contoh kecil tentang kekerabatan. Karena itu kami mau membangun, pertama adalah dia tidak menghilangkan, sekolah ini tidak menghilangkan identitas mereka sebagai orang Papua. Ya, begitu. Lalu budaya mereka juga kami kembangkan di sini. Seperti itu. Baik, luar biasa. Bagaimana prosedur penerimaan siswa di MEPA Boarding School? Ini dia. Memang saya pernah ditanya. Jadi memang penerimaan siswa di MEPA Boarding School ini agak unik. Ya. Kenapa? Kami tetap berusaha untuk berkomitmen terhadap apa yang menjadi visi misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Ya. Bapak Gubernur begini, dalam setiap pertemuan resmi beliau menjelaskan bahkan mengulangi bahwa kita mau buat sekolah untuk anak-anak yang dari pegunungan. Dari pegunungan. Yang kedua, anak-anak yang korban konflik. Korban konflik. Yang ketiga, anak yang betul-betul broken home. Broken home. Yang keempat, anak yang tidak mampu. Ya. Orang tuanya ada tapi orang tuanya tidak mampu. Sekolah ini hadir untuk ini, untuk 4 tujuan ini. Karena itu proses rekrutmen, pertama kami harus konsisten untuk keempat hal ini. Dan kami mengambil keputusan yang ekstrim dan mungkin sedikit tidak sesuai dengan standar pendidikan dalam merekrut. Kalau kita lihat di mana-mana orang merekrut pasti menentukan standar tinggi. KKM-nya tinggi. Misalnya, 3 tahun terakhir dia punya jumlah nilai 85. Kalau kami tidak. Kami semua anak boleh masuk. Karena untuk itu sekolah ini ada. Jadi ini total jumlah, ini angkatan pertama berarti? Ya. Angkatan pertama ini ada jumlah total siswa berapa banyak, Bapak? Jadi tadi ini dari 8 kabupaten ya? Betul. Ya. Tapi untuk awal ini baru sekitar 4 kabupaten yang terwakili. Karena harus mulai dulu. Iya. Begitu. Jadi rekrutmen itu tadi kami tidak menentukan standar. Standar yang kami pakai, kami tetap melakukan tes. Ya, saya harus lanjutkan ini supaya clear. Kami lakukan tes. Ada ujinya, tapi itu tidak untuk menggugurkan atau tidak untuk menerima, tapi untuk kami mengetahui posisi anak itu ada di mana, kemampuannya. Yes, sehingga ketika dia ada di asrama di sekolah, kami tahu kami mulai dari mana mau ke mana. Nah, satu-satunya yang bisa menggugurkan mereka adalah sakit. Kami buat tes kesehatan untuk semua. Jadi kalau ada yang penyakit menular, mengidap penyakit menular, mohon maaf kami tidak bisa terima. Karena nanti di dalam sini bisa menular kepada banyak orang dan kita merusak. Nah, itu. Nah, lalu hari ini dari proses itu kami dapat sekitar 160 orang. 160. Pendaftaran dan daftar ulang dan semua proses ini berjalan termasuk pemeriksaan kesehatan. Dapatlah 90 orang. Nah, lalu hari ini posisi terakhir ada di 86 orang. Ya. Karena ada yang keluar soal sakit, ada yang tidak siap dan banyak hal. Begitu. Baik Bapak, terlepas dari angka siswa yang sekarang dididik, menurut Bapak ini berapa banyak jumlah kapasitas siswa yang sebenarnya bisa dididik di MEPA Boarding School untuk saat ini? Siap. Kalau untuk konteks hari ini, ada 2 hal penting yang menjadi indikator. Yang pertama adalah daya tampung atau kapasitas tampung asrama. Karena ini bicara boarding. Ya. Kapasitas asrama kami hari ini untuk tahun pertama lebih dari cukup. Tahun kedua cukup. Tahun kedua cukup. Artinya begini, sekarang ada 86. Nanti tahun depan kalau kami terima 100 sampai 120, maka kami punya 200. Tahun ketiga kami harus mempersiapkan tempat tambahan. Makanya target pembangunan kami nanti untuk tanah yang kami punya itu kami target di tahun ketiga sudah harus menampung semua siswa dan guru untuk 3 tahun punya. Kurang lebih 300 sampai 320 orang. 300 sampai 320 orang. Kelas masih cukup. Kelas cukup. Ya. Oke, baik. Apa target jangka panjang yayasan untuk lulusan MEPA dalam berkontribusi bagi pembangunan Papua Tengah? Ya.
Ini yang paling penting dari semua. Kami ingin untuk alumni kami ini adalah orang-orang yang aktif mengambil bagian di dalam pembangunan di atas tanah ini, di atas Papua Tengah ini. Karena itu kami mempersiapkan tadi, persiapkan orang yang betul-betul lengkap, komplit. Makanya kami punya program peternakan, ayam petelur maupun ayam pedaging. Kami punya hidroponik, irigasi tetes, aquaponik. Kami juga punya bioflok untuk ikan. Kami mau latih mereka. Sehingga mereka kalau tamat SMA dengan karakter sudah bagus, rohaninya bagus, toh, skillnya sudah ada. Dia tidak menjadi orang yang pasif, bukan orang yang minta ditolong terus, tapi dia bisa dengan dengan berani dia berkatakan, saya biar SMA tapi saya punya kelebihan, saya punya keahlian begitu. Kalau mereka mau sekolah ya, mereka akan pergi sekolah sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya, jadi sekolah S1 dan S2 itu hanya untuk melegitimasi dia punya keahlian dan mempertajam itu. Baik, luar biasa. Terakhir, harapan untuk masa depan pendidikan di Papua Tengah. Harapan saya agak tinggi. Saya orang yang selalu berharap lebih. Makanya kami berkomitmen untuk melakukan lebih. Untuk konteks pendidikan di Papua Tengah, saya betul-betul berharap semakin banyak sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang berkualitas national plus. Bahkan harus ada standar internasional di sini. Itu harapan saya. Karena kalau itu terjadi, kita hanya butuh waktu, sehitungan saya itu hanya sekitar 15 sampai 20 tahun. Ya, jadi kalau pemerintah sudah membangun dasar yang kuat ini, saya yakin dengan sungguh harapan ini bisa terwujud. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak John buat waktunya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga. Baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di akhir sesi pertama kita dengan Kepala Yayasan MEPA Boarding School. Terima kasih Pak. Berikut kita akan berbincang-bincang lebih lagi dengan Kepala Program Pendidikan. Kita akan mengupas tuntas, kita akan mencari tahu semua tentang program-program pendidikan serta kurikulum di sekolah ini. Oke baik, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua. Ada Kepala Program Pendidikan. Dengan Bapak siapa? Saya Alpius Doam, Kepala Alpius, Alpius Doam, Kepala Bidang Program Pendidikan di Yayasan Honai Generasi Unggul Papua. Baik Bapak, untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing sesuai visi pimpinan daerah, kurikulum seperti apa yang diterapkan di MEPA Boarding School ini? Apakah ada standar khusus agar siswa kita bisa bersaing di tingkat nasional? Iya. Terima kasih Nita untuk pertanyaannya. Dapat kami jelaskan bahwa di MEPA Boarding School kami tentu mengacu kepada kurikulum standar nasional. Kurikulum standar nasional itu kita berlakukan secara umum untuk proses pendidikan di MEPA, tetapi juga kontekstual Papua. Nah, kita juga mengajarkan tentang budaya dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai Kepala Program Pendidikan membawahi selain pendidikan secara akademik, tetapi juga pendidikan karakter, dan di sini juga kita mengajarkan keterampilan atau life skill. Ada 3 bagian yang kita ajarkan kepada anak-anak, dan ini menjadi sasaran pendidikan yang kami kembangkan di MEPA Boarding School. Seperti itu. Baik Bapak. Bagaimana sekolah memastikan bahwa anak-anak dari 8 kabupaten atau 4 kabupaten yang sekolah di sini mendapatkan kualitas pengajaran yang setara dengan sekolah-sekolah terbaik di luar Papua Tengah? Iya. Pertama bahwa siswa yang kami terima dari 7 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah memang memiliki latar belakang terutama budaya. Yang perlu juga menjadi catatan penting bahwa pendidikan kita mulai dari di mana mereka bertumbuh dan mereka ada. Lalu kemudian
guru, baik itu guru sebagai pendidik tapi juga pendamping di asrama, itu kami untuk meningkatkan kualitas setiap semester itu dilakukan peningkatan kualitas. Jadi ada namanya empowering, ada namanya TOT yang kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan kapasitas tenaga, baik tenaga pendidik maupun tenaga pendamping. Ini dilakukan di setiap waktu kita lakukan. Nah, untuk waktu akan datang ini mulai di tanggal 19, tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 itu akan dilakukan pendampingan khusus untuk mempelajari bagaimana memberikan pembimbingan, pendampingan kepada anak-anak di asrama. Itu nanti ada satu lembaga juga yang nanti akan bekerja sama. Nah, untuk meningkatkan kualitas, maka kami lebih kepada bagaimana mengupdate semua tenaga pendidik dan pendamping, bahkan seluruh yang ada di sini di MEPA Boarding School ini, semua dilakukan peningkatan kapasitas. Mengapa? Karena kita harus bertumbuh bersama-sama sesuai dengan visi yayasan. Karena itu siapapun di sini harus memberikan dampak kualitas terhadap anak-anak. Nah, karena itu anak-anak ini punya waktu mulai dari bangun sampai datang kepada tidur, itu semua sudah terjadwal dan semua orang memberikan kontribusi. Guru dengan dia punya pendidikan di kelas, kemudian juga ada waktu di mana mereka mengajarkan ekstrakurikulum, baik itu olahraga, seni, dan kemudian nanti pada malam hari juga mereka ada pembelajaran bersama, kemudian ada pelatihan untuk anak-anak bagaimana mengajari mereka kepemimpinan, lalu juga membuat konten digital karena ini era digital. Kami juga harus memberikan pendidikan yang cukup untuk mereka memahami bahwa ini dunia mereka. Nah, dan di MEPA Boarding School seluruh aktivitas itu sudah mulai dilakukan dengan digitalisasi. Semua laporan, semua proses yang dilakukan di sini itu tersimpan dan terekam dengan digital. Kami punya aplikasi sekolah yang kami gunakan, dan itu adalah bagian yang sedang menjadi kami gampang melakukan evaluasi, tapi juga melihat progres terhadap masing-masing bidang yang melakukan tugas pekerjaan mereka, dan di tingkat pimpinan bisa dapat melihat, sehingga itulah yang menjadi kemudian kami lakukan evaluasi. Bagian mana yang masih lemah itu kita upgrade lagi dan seterusnya. Saya pikir itu langkah-langkah yang dilakukan di sini. Soal guru di MEPA Boarding School sendiri total ada berapa jumlah guru? Kemudian waktu mereka saat dipersiapkan untuk menjadi guru di sini, apakah ada seleksi tertentu? Iya, kita di sini ada 2 satuan pendidikan SMP dan SMA. Untuk sementara ini kami ada 27 guru yang ada di sini existing. Sehingga untuk SMP itu ada sekitar 11, kemudian sisanya ada di SMA. Terbalik. Di SMA ada 11, kemudian di sisanya ada di SMP. Proses perekrutan itu memang pertama dilakukan persyaratan, kami melakukan penjaringan secara terbuka nasional. Siapa saja boleh mendaftar, kemudian setelah mendaftar lalu dilakukan wawancara untuk menguji kemampuan tapi juga melihat kapasitas mereka selain syarat-syarat yang sudah kami sampaikan, berbadan sehat, kemudian dan seterusnya. Dan itu dilakukan setelah wawancara, kemudian mereka direkrut dan masuk ke sini. Setelah masuk, sebelum melakukan tugasnya, itu harus diberikan penguatan bahwa di sini yang harus dikerjakan pertama, bagaimana kesiapan dia untuk mengajar. Memperkenalkan dia juga melihat bahwa anak-anak kita ini seperti ini. Sehingga guru ketika dia masuk mengajar itu, dia sudah siap untuk dari semua sisi, dia harus bisa membimbing siswa. Terutama memahami karakter siswa ketika dia mengajar. Sehingga guru ini tahu persis kebutuhan di anak-anak dalam satu ruang kelas. Sehingga pada saat melakukan layanan pendidikan, ketika mengajar di kelas,
dia harus tetap fokus pada sasaran. Seperti itu. Seperti itu. Baik Bapak, untuk pola pendidikan karakter seperti apa yang diterapkan di MEPA Boarding School sendiri? Selain akademik, di sini juga diajarkan tentang karakter. Nah, karakter seluruhnya itu lebih banyak diterapkan di asrama. Di asrama itu sudah dijadwalkan mulai dari bangun jam 4 pagi, mereka sudah mulai berdoa, kemudian melakukan persiapan di ruangan, di kamar, kemudian jam 5 sudah mengikuti ibadah bersama. Selesai pada jam 5.30 itu semua kembali untuk melakukan tugas, ada yang membersihkan toilet dan lain sebagainya. Mulai jam 5.30 anak-anak sudah ada yang mulai menyiapkan diri untuk mandi dan seterusnya. Jadi di jam 6 itu anak-anak sudah persiapan untuk makan. Ya. Nah, di makan itu pun juga diajarkan keteraturan bagaimana menyediakan makan, kemudian bagaimana mempersiapkan, bagaimana doa bersama di meja, makan selesai, kemudian mereka menyimpan piring dan seterusnya ketika mereka pergi ke sekolah. Jam 7 teng itu mereka sudah ada di sekolah. Karena 7.15 semua sudah proses belajar mengajar itu sudah mulai. Itu pun juga kami pantau karena semua wilayah ini kita sudah pantau dengan CCTV. Nah, sehingga kita amati mengapa ini. Jadi jam 7.15 itu proses belajar mengajar sudah dimulai. Nah, di waktu seperti itu kita sedang mendidik mereka, mengajar mereka untuk mengubah kebiasaan. Dari yang tidak teratur, terlambat tidur, kemudian makan tidak teratur, itu semua diatur. Nah, ini sedang mengubah kebiasaan hidup mereka, karakter untuk bagaimana mereka terbiasa dengan pola hidup yang teratur. Ya, mengatur waktu untuk belajar, mandi, berdoa. Dan itu menjadi satu proses yang tidak terputus. Sampai datang kepada malam, mereka harus selesai makan, kemudian belajar. Setelah belajar, kemudian masuk pada berdoa. Pada jam 9 malam, semua anak sudah kembali ke dalam kamar masing-masing. Dan itu sudah lampu dipadamkan dan mereka harus istirahat mulai jam 9. Dan itu semua terpantau. Luar biasa. Baik Bapak, apa harapan Bapak untuk masa depan pendidikan di Papua Tengah? Ya, Papua Tengah dengan kehadiran MEPA Boarding School atau Yayasan Honai Generasi Unggul Papua, kami memiliki harapan yang besar untuk bagaimana kami mendidik anak-anak yang keluar yang produk dari MEPA Boarding School. Pertama, mereka memiliki karakter yang kuat. Kemudian memiliki kemampuan kecerdasan. Lalu yang ketiga, mereka menjadi orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ketika mereka diberi tanggung jawab, benar-benar mereka menjadi orang-orang yang dari sisi spiritualitas itu mereka mampu untuk melakukan hal-hal yang baik dalam arti pelayanan, kemudian sampai kepada rela berkorban tanpa pamrih. Dan ini yang kita ajarkan mereka dengan kecerdasan, kemampuan akademik, tapi juga keterampilan. Salah satunya juga life skill. Mereka juga punya keterampilan untuk hidup masa depan. Luar biasa. Baik, sekian bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Program Pendidikan MEPA Boarding School. Terima kasih Bapak buat waktunya yang sudah Bapak sempatkan buat kami. Ya. Oke baik, saat ini kita sudah berada di segmen ketiga dan kita akan lebih lagi tahu karakter dan kedisiplinan di MEPA Boarding School seperti apa. Bersama siapa? Nama saya Fani Paja, saya sebagai pendamping. Tapi karena saat ini pembina asrama lagi bertugas keluar, jadi saya menggantikan beliau untuk sementara. Oke baik. Nah, bagaimana pola pembinaan di asrama untuk mencetak generasi yang disiplin, takut akan Tuhan, dan punya jiwa kepemimpinan? Oke. Baik, memang untuk kami di asrama MEPA Boarding School saat ini, anak-anak kita latih dari bangun pagi, itu mulai dari jam 4 pagi. Mereka sudah bangun, mereka harus merapikan tempat tidurnya, kemudian setelah itu selesai, mereka akan ke aula untuk melakukan ibadah. Kita ada ibadah setiap pagi dan juga ibadah setiap sore. Malam itu jam
8 kita ada ibadah juga. Jadi ketika mereka selesai ibadah, mereka akan kembali untuk melakukan kerja efektif mereka. Kita sudah membuatkan jadwal untuk mereka sehingga mereka sudah tahu setelah ini tugas mereka apa, semuanya sudah ada. Jadi mereka tinggal melakukan tugas mereka masing-masing. Kemudian ketika jam 5 itu mereka semua sudah wajib untuk mandi. Karena jam 6 adalah sarapan. Ya, setiap jam 6 pagi kita sarapan. Setelah itu anak-anak mulai ke sekolah. Gitu, itu yang kita lakukan sampai jam 12 itu mereka kembali lagi ke asrama untuk makan di aula. Kita makan bersama. Pokoknya semua kita di sini apa yang anak-anak konsumsi, kami semua yang tinggal di sini juga mengkonsumsi makanan yang sama. Biasa. Iya, itu dia. Oke. Baik Ibu. Tentunya anak-anak ini datang ke sini dari latar belakang yang berbeda-beda. Dengan karakter juga yang berbeda-beda. Betul sekali. Apa yang menjadi kesulitan atau tantangan buat guru-guru atau pendamping-pendamping atau pembina yang membina mereka sehari-hari dalam asrama ini? Ya, yang paling utama adalah bahasa. Iya, bahasa itu komunikasi. Komunikasi dengan mereka itu kami mengalami sedikit kendala. Terus juga karena pola hidup mereka, pola asuh, pola didik mereka waktu masih di rumah itu yang belum betul-betul bagus begitu maksud saya. Jadi ketika ada di sini kita harus berkomunikasi dengan mereka tuh memang tidak gampang. Iya, itu memang butuh waktu. Hingga sampai saat ini pun kami harus terus belajar untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi kami dari asrama mewajibkan anak-anak untuk tetap berbahasa Indonesia. Indonesia. Itu salah satu cara agar mereka bisa berkomunikasi dengan kami. Oke, baik. Apa yang mau ditonjolkan dari pendidikan berpola asrama di MEPA Boarding School? Nah, yang ingin kami tonjolkan dalam pendidikan berasrama di sini adalah bahwa agar anak-anak Papua ini bisa menjadi anak-anak yang berkarakter dan juga mereka punya disiplin. Disiplin itu penting karena seringkali kita merasa itu hal yang biasa saja. Tapi disiplin waktu, disiplin diri, disiplin kesehatan itu penting. Sedangkan di kampung sana mungkin di orang tua tidak terlalu memperhatikan hal itu. Di sekolah pun di kampung juga guru mungkin datang saja, tidak memberikan pelajaran yang betul-betul yang dibutuhkan oleh anak-anak. Namun di sini kami berusaha untuk menjadi rumah untuk mereka sehingga mereka bisa apa yang tidak mereka dapatkan ketika bersama dengan keluarga kami lakukan di sini semua. Jadi dari segi pendidikan di rumah juga sehingga mereka tidak kehilangan sosok orang tua. Luar biasa. Jadi guru-guru sini hadir juga sebagai orang tua buat anak-anak ini. Total pendamping di MEPA Boarding School sendiri ada berapa? Kami pendamping sekarang ada 10 orang pendamping. Ada 10 pendamping. Jadi untuk saat ini ada 8 kamar. Kita bagi kamar. Untuk asrama putra ada 4 kamar, asrama putri 4 kamar. Setiap kamar 1 pendamping. Tapi memang ada 1 kamar yang kita pakai 2 pendamping. Oke, baik. Mengapa demikian? Tetap harus ada. Pendamping ini mereka memang tugasnya adalah sebagai pengganti orang tua di sini ya. Jadi sampai mereka tidur itu jam 9 malam. Dan ketika mereka setelah makan malam itu kan jam 6, kemudian mereka akan lanjut lagi belajar di aula. Belajar di aula itu ada guru-guru, ada juga pendamping. Kalau kami pendamping melaksanakan tugas kami sebagai orang tua ketika anak-anak memiliki PR. Nah, kami mendampingi mereka. Luar biasa. Setelah itu pukul 8 malam itu ibadah lagi. Kemudian akan kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat jam 9 malam. Luar biasa. Baik Ibu, apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Papua Tengah? Harapan saya untuk pendidikan di Papua Tengah ini, kami sangat berharap agar pemerintah memperhatikan sehingga tidak ada perbedaan pendidikan dari sarana prasarana bahkan untuk tenaga pendidik. Kami berharap kami di Papua juga sangat diperhatikan sehingga tenaga pendidik itu adalah tenaga yang berkualitas. Sarana prasarana itu tidak beda dengan yang di kota besar sana, sama karena kita semua sama Indonesia ya. Kita membutuhkan semua hal yang didapat di kota besar. Kami juga berharap kami di sini juga memperoleh. Ya, luar biasa. Terima Terima kasih kasih. Ibu buat waktunya. Teman-teman Sobat Emawa semua di rumah, hari ini
jangan salah fokus sama baju-baju di belakang kita. Ini adalah salah satu brand lokal dari Nabire Pamace NBX dengan nuansa Papua yang sangat menarik dan unik. Di sini juga ada kopi Arabica, kopi Kasuari, dan ada kopi bubuk Arabica Monemani. Baik, kita sudah ada di akhir acara podcast kita hari ini. Inilah cerita Emawa di hari ini tentang MEPA Boarding School. Pendidikan merupakan investasi paling mahal untuk kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Inilah salah satu cara menjemput visi misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah. Kami sangat terbuka untuk kritis dan saran dari teman-teman Sobat Emawa semua di rumah. Sampai jumpa di cerita Emawa berikutnya. Koyao! Koyao!